Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, jadi ada yang request untuk mengi'rabi fasal yang sholat jamaah ya. Jadi pada video kali ini saya akan mengabulkan permintaan tersebut. Jadi kita akan membahas i'rab dari fasal sholat jamaah ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini merupakan fasal. Wa sholatul jama'ati, salat jamaah li rijali yang kondisinya itu diperuntukkan bagi orang laki-laki fil faraidi pada beberapa salat fardu. Tapi sifatnya al-faraid ini ghairil jum'ati, selain sholat Jumat. Itu sunnatun mu'akkadatun, adalah sunnah mu'akkad. Indal musannifi, menurut musannif matan takrib ya. Wa Rafi'i, dan menurut Imam Ar-Rafi'i. Wal asohu, adapun pendapat yang asoh, indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha, bahwa sesungguhnya sholat jamaah itu fardu kifayatin ya, fardu kifayah. Nah, jadi itu untuk terjemahnya, kurang lebihnya ya seperti itu. Jadi saya kira masih mudah lah ya, nggak ada masalah. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan i'rabnya. Faslun ya, nggak usah ditanya lagi ya, semua sepakat menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirannya hadza faslun gitu ya. Kemudian wasolatul jamaati, wawunya adalah waw istinaf. Sholatul jamaati mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya. Sebab di sini berupa idhofah ya, sholatu sebagai mudhof, al jamaati sebagai mudhof ilaih. Namun untuk di beberapa kitab yang ada i'rabnya, ini juga sudah sering saya jelaskan bahwa yang menjadi mubtada itu ya mudhofnya, yang lafadz sholatu ya. Yang mudhof ilaih itu ada bagian lain, yakni mudhof ilaih. Penjelasannya seperti itu kalau di kitab-kitab yang ada i'rabnya. Cuman untuk versi saya itu langsung saya jadikan semua mudhof ilaih jadi mubtada, satu paket gitu ya. Nah, untuk sholat itu singgotnya ya masdar ya. Kemudian al jamaati itu kalau saya cek di kamus ya, jamaah itu istilah lain. Jadi kalau masdar itu jam'un ya, dari kata jamaah yajma'u jam'an. Jadi di sini kalau menurut saya jamaah itu adalah isim jamid ya, meskipun ada susunan standarnya, masternya itu ada, yakni lafadz jamaah gitu. Sehingga jamaah ini merupakan isim jamid tapi yang maknawi. Tuh. Selanjutnya lirijali. Nah, lirijali ini kalau menurut saya pribadi ya, kalau teman-teman nggak setuju silahkan, itu menjadi hal dari sholatul jamaah. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, di situ ada pembahasan mengenai hal yang berupa syibih jumlah. Ya, di sini kan lirijali itu berupa jar majrur ya, lam sebagai huruf jar, arijali sebagai majrurnya. Ya, jar majrur itu disebut sebagai syibih jumlah. Nah, manakala syibih jumlah terletak setelah isim ma'rifat, ya, manakala itu bisa dijadikan sebagai hal, maka ya menjadi hal. Sedangkan di sini lafadz lirijali itu bisa dijadikan sebagai hal dari lafadz sholatul jamaati yang berupa isim ma'rifat. Ya, sholat jamaah yang memang kondisinya itu diperuntukkan bagi orang laki-laki gitu. Itu ya, kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut teman-teman ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, lirijali itu tadi ya, jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafadz arijali yang berupa jamak taksir sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Fil faraidi, jar majrur lagi, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz al faraidi yang berupa jamak lagi. Cuman di sini al faraid itu pakai senggot muntahal jumu'. Cuman untuk lafadz al faraidi ini menggunakan senggot muntahal jumu'. Ya, senggot jamak yang paling mentok.
Ya, al-faraid ini jamak dari faridoh. Ya, faridoh. Kalau furudun itu baru jamak dari fardun. Fardun, furudun. Ya, kalau faridotun, faraid. Itu. Selanjutnya, ghairul jum'ati menjadi sifat atau naat dari al-faraidi. Ya, ini jelas. Selanjutnya, sunnatun muakkadatun. Sunnatun ini menjadi khobar dari sholatul jamaati, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab sunnatun merupakan isim mufrad, ya. Sedangkan muakkadatun menjadi sifat atau naat dari sunnatun, ya. Ini jelas ya, sama-sama isim nakirah, sama-sama muannas, sama-sama isim mufrad dan sama-sama apa yang belum dibaca rafa, ya. Selanjutnya indal musannifi. Indal musannifi di sini menurut saya pribadi ya itu menjadi dhorof makan, menunjukkan keterangan tempat. Indal musannifi di sisi musannif. Menurut musannif kan kalau kita artikan. Cuman kalau diartikan lain itu indal musannifi di sisi musannif. Nah, kalau di sisi itu kan menunjukkan keterangan tempat gitu. Jadi indal musannifi ini adalah dhorof makan kalau menurut saya pribadi. Dan di sini berupa idhofah ya, inda sebagai mudhof, al-musannifi sebagai mudhof ilaih. Ya. Wa rafi'i menjadi ataf, wawunya sebagai huruf atafnya, ar-rafi'i adalah ma'tuf dari ma'tuf alaih al-musannifi. Ya, al-musannifi dibaca jar, maka ar-rafi'i juga dibaca jar. Gitu. Di situ titik, kemudian wal asahu, wawunya adalah waw istinaf. Al-asahu adalah mubtada, ya, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah. Sebab al-asahu ya isim tafdil ya. Ini asalnya kan wal qaulu al-asahu gitu kan. Asalnya kan menjadi sifat, ya. Sedangkan yang mausufnya itu dibuang. Itu kan. Jadi sebagaimana bait alfiyah yang bait tentang naat yang terakhir itu wa ma minal man'uti wan na'ti ukil ya juzu hadfuhu wa fi na'ti yakil. Jadi naat ataupun man'ut yang ukil yang sudah diketahui itu bisa dibuang salah satunya. Ya entah naatnya atau man'utnya. Selama itu sudah diketahui itu boleh dibuang. Tapi untuk pembuangan ya juzu hadfuhu wa fi na'ti yakil, sedangkan untuk pembuangan naat itu sedikit. Yang paling banyak itu pembuangan man'ut. Nah, di sini yang dibuang itu yang man'ut. Nah, ketika man'ut ini dibuang, maka na'at tadi itu menempati posisi man'ut tadi. Nah, ketika posisi man'ut yang dibuang tadi itu awalnya menjadi mubtada, maka ketika dibuang, na'at ini menempati posisi mubtada tadi. Gitu ya. Jadi wal asahu menjadi mubtada itu ya. Jelas. Indan Nawawi menurut Imam Nawawi ini menjadi sama ya kayak tadi adalah dhorof makan, ya sama seperti indal musannifi tadi. Selanjutnya annaha. Nah, annaha ini menjadi khobarnya wal asahu. Cuman di sini yang menjadi khobarnya itu enggak hanya annaha saja kalau yang saya lihat, tapi annaha fardu kifayatin. Jadi jumlah itulah yang menjadi khobarnya al-asahu atau wal asahu ya, kalau kalian mau mengikut sertakan waw istinafnya terserah gitu. Nah, gitu. Jadi menjadi khobarnya wal asahu yaitu annaha fardu kifayatin, satu jumlah utuh itu. Nah, kalau jumlah utuh ini kita perhatikan satu persatu, anna ya, anna itu salah satu amil nawasih, saudaranya inna ya, inna anna la talaqina la'al ka anna aksumalika min amal itu baitnya. Kemudian untuk ha ini adalah isimnya anna, yang mana di sini berupa isim domir. Nah, berhubung isim domir itu hukumnya mabni, maka ha di sini itu fi mahalli nasbin karena menempati posisi isimnya anna gitu. Selanjutnya fardu kifayatin adalah khobarnya anna, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya, pada fardu. Ya, di sini berupa idhofah, fardu sebagai mudhof, kifayatin sebagai mudhof ilaih. Nah, jadi untuk pembahasan mengenai sholat jamaah kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk bagian yang kedua insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.